undercover buy, dan controlled delivery. Ya, ada dua itu tadi ya. Undercover buy atau pembelian terselubung. Apa maksudnya itu? Yang dimaksud dengan undercover buy, ini memang di Undang-Undang 75J, Undang-Undang 3529, di pasal penjelasan disebutkan cukup jelas. Ya. Namun di Undang-Undang 22 tahun 97 ini ada penjelasannya. Saya boleh bacakan? Boleh, silakan. Di Undang-Undang 2297 disebutkan bahwa penyidik, pejabat polisi Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi dan terkait pembelian terselubung. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Ketentuan dalam pasal ini merupakan penambahan kewenangan penyidik pejabat polisi Republik Indonesia yang tercantum di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Tugas teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung hanya dapat dilakukan berdasarkan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. Jadi di sini jelas sekali, malah yang ditunjuk itu pejabatnya cukup tinggi. Dalam pelaksanaannya, tugas kewenangan yang dimaksud pasal ini, penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dapat melakukan koordinasi dan melibatkan penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Jadi boleh ada koordinasi. Baik. Dengan PPNS. Nah, kita fokus lagi Pak ya. Coba beri pendapat sepengetahuan ahli. Tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam melakukan pembelian terselubung yang dikenal undercover buy tersebut, maupun teknik penyerahan yang diawasi yang saudara sebut tadi sebagai controlled delivery. Silakan. Langkah-langkahnya. Izin yang mulia, saya akan menjelaskan. Dapat saya jelaskan bahwa undercover buy atau pembelian terselubung adalah pembelian narkoba yang berkaitan dengan suatu kejahatan narkoba oleh, saya ulangi, oleh undercover agent untuk mendapatkan narkoba. Jadi gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan narkoba sebagai barang bukti dan menangkap tersangkanya. Jika oleh pimpinan operasi dinilai sudah tepat waktunya, undercover buy dapat dilakukan berkali-kali dengan narkoba, makin besar jumlahnya sampai pada orang penting dalam sindikat tersebut. Jadi maksudnya demikian, saya jelaskan. Jadi kita bisa membeli awalnya mungkin 1 gram. Kita melihat, oh ini orang punya barang. Besok kita beli 10 gram. Ternyata dia masih punya barang. Besoknya lagi kita coba beli 1 kilo. Juga dia masih punya barang. Kalau kira-kira waktunya sudah tepat, maka kita bisa melakukan penangkapan. Untuk diketahui, undercover agent ini bisa dari anggota polisi yang tidak dikenal oleh sindikat narkotika atau oleh informan yang sudah bisa mempunyai hubungan dengan sindikat narkotika. Karena kalau tidak, mereka tidak akan mau melakukan jual beli ini, dan ini pasti akan, undercover buy ini pasti akan gagal. Baik. Sepengetahuan ahli, tadi kan langkah-langkahnya sudah. Dalam hal melakukan
ini kan yang melakukan kan hanya polisi yang bisa ya, begitu? Enggak sembarang orang kan bisa melakukan pembelian terselubung, hanya polisi. Betul Pak ya? Baik. Sebelum melakukan, apakah harus ada surat perintahnya, surat tugas atau yang lain sebagainya? Silakan. Ini sudah jelas, harus ada surat tugas. Harus ada. Karena kalau tidak ada surat tugas, bisa terjadi tabrakan, Pak. Waktu dia melakukan undercover buy, bisa ditangkap oleh kesatuan lain yang mungkin kira-kira juga akan melakukan tindakan yang sama. Malah kalau kita melihat tadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 97, surat izin tertulis oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. Itu jelas di dalam Undang-Undang 22 Tahun 97. Jadi surat perintah ini adalah hukumnya wajib. Jadi kalau tanpa surat perintah, ini berarti liar. Harus ada surat perintah, kalau tidak ada berarti liar. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.